Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rulus Dharma Manjangawa. Saya biasa dipanggil Dharma, asal saya dari Flores, tepatnya di Labuan Bajo. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai menyelesaikan pesan-pesan bisnis. Jadi pada materi ini terdapat beberapa poin-poin penting, antara lain yang pertama merevisi pesan, yang kedua memproduksi pesan, yang ketiga mengkoreksi pesan, dan yang keempat yaitu memproduksi pesan, mendistribusikan pesan. Poin yang pertama, merevisi pesan. Merevisi pesan merupakan evaluasi isi pesan dan tinjauan ulang apa yang dapat dibaca, kemudian diedit dan ditulis ulang untuk peringkasan dan kejelasan yang diterima. Pada poin merevisi pesan terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu mengevaluasi isi pengorganisasian, gaya, dan nada baca. Yang kedua yaitu meninjau ulang keterbacaan. Yang ketiga yaitu mengedit untuk kejelasan dan keringkasan. Dan yang keempat yaitu menggunakan teknologi untuk merevisi pesan. Bagian yang pertama yaitu mengevaluasi isi pengorganisasian, gaya, dan nada pesan Anda. Untuk mengevaluasi isi pesan Anda harus menanyakan kepada diri Anda, apakah informasi tersebut akurat? Apakah informasi tersebut relevan dengan penerima pesan Anda? Apakah Anda cukup informasi untuk memuaskan kebutuhan pembaca pesan Anda? Ketika isi pesan Anda telah ditulis dengan baik dan diatur secara efektif, langkah berikutnya adalah mempertimbangkan apakah Anda mencapai gaya dan nada yang tepat bagi penerima pesan Anda. Bagian awal dan akhir sebuah pesan mempunyai dampak paling besar pada pembaca Anda. Bagian yang kedua yaitu meninjau ulang keterbacaan. Pada bagian ini terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama membuat variasi panjang kalimat, yang kedua menjaga paragraf agar tetap pendek, yang ketiga menggunakan daftar atau bullets untuk menjelaskan dan menekankan pesan, dan yang keempat yaitu menambah judul dan subjudul. Poin yang pertama, membuat variasi panjang kalimat. Keanekaragaman adalah sebuah cara kreatif untuk membuat pesan Anda menarik dan mudah dibaca. Oleh karena itu, dokumen yang efektif biasanya menggunakan campuran kalimat pendek dan kalimat panjang. Poin yang kedua yaitu menjaga paragraf agar tetap pendek. Panjang optimal sebuah paragraf adalah pendek dan medium pada sebagian besar kasus. Paragraf pendek biasanya terdiri dari 100 kata atau kurang. Lebih mudah dibaca bila dibandingkan dengan paragraf-paragraf panjang, dan paragraf tersebut membuat tulisan Anda lebih mengundang untuk dibaca. Poin yang ketiga yaitu menggunakan daftar dan bullets untuk menjelaskan dan menekankan pesan. Alternatif yang efektif untuk menggunakan kalimat-kalimat konvensional, mulai menuliskan ide-ide penting dalam daftar kata-kata, nama-nama, atau item lain. Daftar tersebut dapat menunjukkan urutan ide-ide Anda, meninggikan pembaca untuk menemukan poin utama. Daftar ide memberikan pembaca dengan petunjuk, menyederhanakan subjek yang kompleks, menyoroti poin utama, memecah halaman secara visual, memudahkan proses membaca cepat bagi para pembaca yang sibuk, dan memberi pembaca kesempatan istirahat. Poin yang keempat yaitu menambah judul dan subjudul. Sebuah judul atau heading adalah judul singkat yang menceritakan kepada pembaca tentang isi dan dari bagian yang mengikutinya.
Judul dan subjudul mempunyai fungsi penting sebagai berikut. Yang pertama, pengorganisasian. Yang kedua, perhatian. Dan yang ketiga, koneksi. Judul dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu judul deskriptif dan judul informatif. Judul deskriptif mengidentifikasikan sebuah topik tetapi hanya sedikit. Sedangkan judul informatif membawa pembaca Anda tepat ke dalam konteks pesan Anda. Bagian yang ketiga yaitu mengedit untuk kejelasan dan keringkasan. Pada bagian ini, agar pesan-pesan yang kita tulis dapat dimengerti, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kalimat-kalimat yang terlalu panjang. Yang kedua, memperbaikan penjelasan yang mengacaukan. Yang ketiga, menulis ulang kata benda yang panjang. Yang keempat, mengganti kata kerja kamuflase. Dan yang kelima, memperjelas struktur kalimat. Bagian yang keempat yaitu menggunakan teknologi untuk merevisi pesan. Alat-alat yang tersedia pada piranti lunak seperti revision marks dan commenting dapat kita gunakan untuk merevisi pesan apabila pesan yang kita buat belum dapat dimengerti oleh para pembaca atau penerima pesan. Ya, jadi itu merupakan bagian-bagian yang terdapat dalam poin merevisi pesan. Lanjut pada poin yang kedua yaitu memproduksi pesan. Dalam memproduksi pesan juga terdapat beberapa unsur-unsur, yaitu yang pertama menambah grafik, suara, video, dan hypertext. Yang kedua mendesain untuk keterbacaan. Yang ketiga menggunakan teknologi untuk memproduksi pesan. Pertama, menambah grafik, suara, video, dan hypertext. Menambahkan suara atau video klip pada dokumen adalah cara baru untuk menyampaikan pesan Anda. Beberapa sistem sekarang ini memungkinkan Anda merekam pesan singkat atau suara lain atau melampirkannya bagian tertentu dalam sebuah dokumen. Bagian yang kedua yaitu mendesain untuk keterbacaan. Untuk mencapai dua desain yang efektif, Anda harus memperhatikan beberapa elemen-elemen seperti konsistensi, keseimbangan, pengendalian diri, dan detail. Pada bagian ini juga terdapat unsur-unsur seperti ruang kosong, margin dan justifikasi, jenis huruf, dan model huruf. Bagian yang ketiga yaitu menggunakan teknologi untuk memproduksi pesan. Dalam menggunakan teknologi untuk memproduksi pesan, Anda dapat menggunakan fitur-fitur seperti yang pertama, template dan style sheet. Yang kedua, pengaturan halaman atau page stub. Yang ketiga, memformat kolom. Yang keempat, memformat paragraf. Yang kelima, memformat font. Yang keenam, tabel-tabel. Yang ketujuh, gambar-gambar, kotak-kotak teks, dan objek. Ya, jadi itu merupakan 3 bagian yang terdapat dalam poin memproduksi pesan. Selanjutnya yaitu poin yang ketiga, mengoreksi pesan. Ketika Anda mengoreksi pesan, periksalah untuk tata bahasa, penggunaan, dan tanda baca yang digunakan sudah benar. Periksa juga materi yang hilang, sumber catatan yang hilang, eksibit atau peraga yang hilang, atau bahkan paragraf yang hilang. Perhatikan dengan sungguh-sungguh, ketikan untuk mengetahui adanya masalah-masalah seperti space ekstra di antara baris-baris atau di antara kata-kata, ketikan yang terlalu padat, akhir suatu paragraf yang hanya merupakan baris tulisan pendek di halaman baru bagian atas, judul tertinggal di bagian akhir suatu halaman, atau tanda hubung yang salah. Berikan juga perhatian format pada keseluruhan dokumen Anda.
Rencanakan untuk menyediakan waktu yang lebih lama untuk mengkoreksi dokumen yang lebih panjang. Poin yang keempat yaitu mendistribusikan pesan. Pilihan untuk mendistribusikan pesan berlipat ganda sejalan dengan kemajuan teknologi. Dalam mendistribusikan pesan, Anda harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya, kenyamanan, waktu, dan keamanan, serta privasi. Sekian penjelasan tentang materi menyelesaikan pesan bisnis dari saya. Mohon maaf apabila masih ada yang kurang atau salah kata. Selebihnya saya mengucapkan terima kasih.